Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah saudara untuk kembali saya menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun kondisi dan keadaan yang sulit sekalipun yang harus saya hadapi, tapi saat ini kami boleh siap menyampaikan firman Tuhan buat saudara dan saya. Kita akan membuka firman Allah dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-25. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 38 berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ulangi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup sebagai hamba Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan adalah hidup sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata hamba dalam bahasa nggak bisa naik. Kata hamba dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya adalah doulos, yang artinya adalah abdi dan pelayan. Juga dikatakan sebagai budak. Sekali lagi, kata hamba dalam bahasa aslinya dikatakan atau berarti doulos, yang artinya adalah abdi dan pelayan. Juga bisa dikatakan seorang budak. Saudara dikasih Tuhan, seorang hamba pada zaman dulu kala adalah orang yang terikat kepada majikannya. Ia tidak mempunyai hak apa-apa dan daripada majikannya. Dia hanya bekerja. Dia hanya menjalankan perintah daripada majikannya. Kalau ia sudah tidak suka, majikannya tidak suka kepada budak itu, maka budak itu atau saudara dan saya akan dijual kepada orang lain dan dia harus mengikutinya tanpa imbalan apa-apa. Jadi kalau majikan kita gak suka sama saudara dan saya, kita dibebaskan, kita dijual. Kita gak boleh pilih siapa A, siapa B, siapa C. Pokoknya tergantung dari majikannya kita. Kita mau dijual kepada siapa? Oke, wajar orang A, orang B, itu urusan majikan. Jadi kita tidak punya hak apa-apa, tetapi sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, kita hanya punya kewajiban bekerja, kewajiban melakukan apa yang dikatakan. Saudara dikasih Tuhan, nas yang kita bicara, nas yang kita baca merupakan ucapan dari seorang hamba yang bernama Maria. Nah, pertanyaannya naik, apa yang dikatakan oleh Maria? Apa yang dapat kita pelajari daripada Maria? Naik. Naik, guys. Apa yang dikatakan, apa yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan yang bernama Maria? Alkitab mengatakan
menyatakan sebuah pengakuan bahwa Maria adalah seorang hamba Tuhan. Di dalam nas yang kita baca, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan yang bernama Maria? Alkitab mengatakan bahwa sebuah pengakuan bahwa Maria adalah seorang hamba Tuhan. Dia budak, tapi bukan budak dosa. Maria adalah budaknya Tuhan. Alkitab banyak menulis tentang hamba. Ada hamba yang baik dan ada juga hamba yang jahat. Saudara dan saya sama di hadapan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang tidak punya hak apa-apa kecuali kewajiban. Kalau kita bicara tentang Maria, pengakuan yang jujur dari seorang perempuan yang bernama Maria bahwa ia adalah seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari Maria sebagai seorang hamba? Yang pertama, dia adalah seorang yang memiliki ketaatan. Seorang hamba yang memiliki ketaatan. Kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria berkata, jadilah menurut perkataanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang seorang hamba yang baik, dia tidak akan berbantah-bantah kepada majikannya. Ia tidak berontak kepada majikannya. Ia tidak boleh menolak apa dikatakan oleh majikannya. Contoh, kalau saudara punya asisten rumah tangga, pembantu dalam rumah tangga, sebagai seorang hamba dari majikannya, maka hamba itu harus menurut apa yang dikatakan oleh majikannya. Disuruh ngepel, harus ngepel. Suruh nyapu, harus nyapu. Harus cuci piring, cuci piring. Gak boleh dia pengen A, si majikannya pengen B. Tidak. Seorang hamba yang baik, dia akan melakukan apa yang dikatakan oleh seorang majikannya. Saudara dikasih Tuhan, sebab itulah Allah melihat karakter seorang perempuan yang bernama Maria. Allah memperhatikan sebuah karakter. Allah melihat sebuah karakter dari seorang yang bernama Maria. Sebab itu pengakuan yang jujur, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut hambamu, menurut majikannya. Sebab itulah seorang budak, saudara dan saya, diwajibkan mempunyai ketaatan. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa yang meremehkan firman menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah menerima akibatnya. Ketaatan dibutuhkan oleh setiap saudara dan saya. Contoh, Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Abraham disuruh meninggalkan kota kelahirannya dan membawa anak yang bernama Ishak. Sebagai orang tua,
dia bisa melawan. Sebagai orang tua, ia bisa tidak taat. Tetapi ketika Allah berkata, keluar dari daerahmu Ur Kasdim dan bawa anakmu Ishak, maka Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham tidak menolak, tapi Abraham melakukannya. Maria berani memberi kandungannya untuk bayi Yesus. Dia bisa menolak. Tuhan, bukankah kandunganku untuk hubungan aku dengan Yusuf? Tetapi ketika Allah meminta kandungannya, Maria taat. Maria tidak berlaku apa-apa. Oleh sebab itulah kita mau belajar juga sebagai budaknya Allah, hamba-hamba Allah, saudara dan saya harus. Kita lihat beberapa contoh. Naik terus. Kita lihat Yunus. Satu saat Allah bertemu dengan Yunus dan berkata, pergilah kamu ke Niniwe, beritakan Injil. Mula-mulanya Yunus tidak taat sebagai seorang hamba. Dia berontak. Dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus. Akibatnya apa? Di tengah perjalanan hidupnya, Yunus mengalami ombak yang besar. Akibatnya dia harus dibuang, dilempar ke laut dan diterkam oleh ikan besar di dalam laut. Penderitaan yang dialami oleh Yunus dalam perut ikan karena ketidaktaatan, karena dia bawa karabnya sendiri, suka-suka dewe, suka-suka masuk kemauannya diri sendiri. Janganlah saudara saya seperti Yunus. Alkitab katakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka kita harus taat kepada perintah Tuhan, ibadah dengan waktu yang telah ditetapkan. Ibadah wujud bakti kita kepada Tuhan. Kita lihat juga Saul. Mula-mulanya Saul taat. Dia dengar ketika dia harus berperang, dia harus membunuh Raja Agag. Tetapi ketika peperangan dimenangkan oleh bangsa Israel, Yunus mulai sombong. Yunus mulai menangkap binatang-binatang yang buas, termasuk Raja Agag yang tidak dibinasakan. Padahal Allah berkata, bunuh semua binatang-binatang itu. Tetapi Saul tidak. Saul tidak taat, sehingga akibatnya dia dicopot menjadi raja Israel. Padahal Allah memilih Saul menjadi seorang raja. Contoh yang lain, Petrus. Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan ditangkap. Petrus menyangkal Tuhan. Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Saat Petrus menangkap ikan, maka ia mengalami kegagalan. Tidak seekor ikan pun masuk ke dalam jalannya, termasuk ikan terinya. Tetapi ketika dia mulai taat kepada perintah Allah, perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Petrus berhasil menangkap 253 ekor ikan yang besar-besar. Satu hal yang gak mungkin masuk di akal, tetapi karena ketaatan itulah maka Petrus berhasil. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Allah. Kita telah dimenangkan oleh darah Kristus. Kita telah dibebaskan oleh darah Kristus. Kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Saudara dan saya bukan lagi menjadi hamba-hamba dosa. Saudara dan saya bukan menjadi hamba-hamba setan. Tetapi sekarang saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus.
Kalau kita menjadi hamba-hamba Kristus, maka kita harus memiliki ketaatan. Saya membaca ada seorang bapak anak Tuhan. Pekerjaannya kepala judi, tukang main judi. Setiap dia pulang main judi, dia pulang ke rumahnya apabila dia kalah, pasti istrinya jadi dambaannya. Istrinya diomelin, istrinya dicaci maki, istrinya ditendang, istrinya dipukul. Dia sudah dinasehati oleh seorang pendeta, seorang bapak yang berkata, "Sudah Pak, jangan main judi." Si bapak ini berkata, "Ya, saya akan berhenti main judi. Tapi dari mana saya bisa membiayai hidup rumah tangga saya, membiayai kebutuhan keluarga saya? Dari mana saya dapat uang? Dari mana saya dapat penghasilan jika saya meninggalkan pekerjaan saya?" Dia terus main judi. Istrinya ini seorang yang taat. Istrinya seorang hamba Tuhan yang setia. Dia selalu berdoa setiap saat. Dia selalu membawa suaminya doakan kepada Tuhan untuk bisa terlepas dari pekerjaannya main judi. Dan istrinya ini punya keahlian bikin kue, masak. Satu saat sang istri ini sudah masak kue, dia sendiri yang menjualkan ke toko-toko di pasar. Dia bawa. Setelah dibawa ke toko, setiap hari dia dapat keuntungan dari penjualan kue itu. Akan terjadi dengan sang suami. Roh Kudus berbicara kepada sang suami. Ketika dia melihat sang istri sibuk bekerja, membuat kue, lalu dia membawa ke toko-toko di pasar, Roh Kudus menggerakkan si sang suami. Dan melihat sang suami yang taat, dia mulai berkata kepada sang istri, "Mama, baiklah sekarang saya akan tinggalkan pekerjaan saya main judi. Saya akan bantu Mama. Saya akan menjadi pegawai Mama." Akhirnya dia ambil dagangannya. Benar-benar dia berhenti main judi. Dan dia mulai membawa kue-kue ke toko-toko, ke pasar-pasar. Dia berkata kepada istrinya, "Mama, mulai hari ini saya bertobat. Saya akan tinggalkan pekerjaan saya." Dan saat itulah maka sang suami mulai memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Dia sudah datang kepada pendeta, tetapi omongan pendeta diabaikan, diajukan. Dia sudah mendapatkan nasihat dari sang pendeta, tapi dia abaikan. Akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara kepada sang suami, dan dia mulai bertobat. Naik. Setelah dia bertobat, akhirnya dia mengikut dan menjadi suami yang bekerja melakukan tugasnya. Yang kedua, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik? Yang kedua, kita harus bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang." Perhatikan, Kristus sudah mati untuk saudara dan saya, supaya mereka yang hidup, saudara dan saya yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan
perhatikan ayat ini. Dan Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Sebab itulah kalau kita sudah dibebaskan dari kematian, dari upah dosa, dan sekarang kita hidup, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak egois. Dulu sebelum kita menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen, kita adalah hamba-hamba dosa. Saudara dan saya adalah budak-budak dosa. Kita terikat oleh perbuatan-perbuatan tercela. Kita terikat oleh perbuatan-perbuatan dosa. Kita mau bekerja kemauan diri kita sendiri, suka-suka kita. Kita masih suka berjudi. Kita masih berzina. Kita masih melihat istri orang, suami orang. Kita masih suka mencuri. Kita masih suka bohong. Tetapi karena Kristus sudah mati, saudara dan saya menjadi hamba Allah. Maka 1 Petrus pasal 4 ayat 3 naik. 1 Petrus pasal 4 ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minuman, dan penyembahan berhala yang terhalang. Itulah kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terhina di hadapan Allah. Kita masih hidup dalam budak dosa. Melakukan apa yang tidak diceritakan oleh Tuhan. Ayat ini menceritakan sebagai manusia atau hamba dosa. Yang kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Bagaimana menipu orang. Bagaimana membohongi sang suami. Membohongi sang istri. Tetapi patutlah kita bersyukur kepada Kristus oleh karena anugerah. Dan oleh kasih karunia-Nya kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga sekarang saudara dan saya sudah menjadi hamba Allah. Saya ambil contoh lagi. Asisten rumah tangga yang diterima bekerja dalam rumah tangga kita dalam sebuah rumah. Tentu sebagai asisten rumah tangga yang baik, yang tidak egois, ia tidak bersyukur karena keadaannya, tetapi dia bersyukur pasti asisten rumah tangga tersebut tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi setelah diangkat menjadi asisten rumah tangga, dia akan memikirkan bagaimana rumah ini menjadi rumah yang baik. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu untuk majikannya. Dia tidak memikirkan gaji yang dia terima, tetapi dia menjalankan apa yang dapat ia kerjakan untuk majikannya. Terlebih lagi saudara dan saya, kita telah menjadi asisten rumah tangga yang telah dibebaskan, telah mendapatkan peluang yang besar dari Tuhan. Sebab itulah kita juga harus memikirkan yang timbul dalam hidup kita, yang timbul dalam pikiran kita. Sebuah pertanyaan yang akan kita bawa, kita akan buat untuk Tuhan. Naik. Mazmur 116 ayat 12 berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan
segala kebajikannya kepadaku. Pertanyaan yang harus dijawab oleh saudara dan saya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Tuhan telah memberikan nafas kehidupannya. Tuhan memberikan nafas hidup kepada saya. Walaupun kondisi saya dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, tetapi selagi saya masih bisa berkata-kata, selagi saya masih bisa bernafas, selagi saya masih ada, saya akan membalas kebaikan Tuhan. Saya akan menjadi hamba Tuhan sampai Tuhan pakai saya, sampai Tuhan kembalikan saya pulang ke rumahnya dalam surga. Oleh sebab itu Mazmur 116 ayat 12 harus dijawab oleh setiap kita. Bagaimana akan kita balas kebaikan Tuhan? Kita harus bekerja untuk Tuhan. Kita harus bekerja melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Menjadi saksi, berdoa kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, bekerja buat Tuhan. Kita lihat sebuah contoh naik, perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai 29. Ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, kita tahu perempuan Samaria adalah perempuan poliandri, seorang wanita yang tidak puas dengan seorang laki-laki, tapi dia sudah punya beberapa orang laki-laki sebagai suaminya. Satu saat dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang dibuat oleh perempuan Samaria itu? Dia tinggalkan tempayannya, dia pulang ke kampungnya. Sekarang dia tidak lagi menjadi perempuan poliandri. Dia tidak puas dengan seorang laki-laki. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bekerja untuk Tuhan. Dia bekerja untuk Tuhan, memberitakan Injil, mengabarkan Injil, memberitahukan bahwa di sana ada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Inilah yang Tuhan mau. Seorang dokter mata muda, ketika dia praktek belum penuh orang, belum banyak orang, tapi dia pergi ke desa-desa, dia ngintai di desa-desa, dia lihat desa-desa, dia bertemu seorang ibu yang kena penyakit mata. Kenapa matanya belum sakit? Kenapa gak ke dokter? Gak punya duit. Akhirnya sang dokter berkata, kalau gitu ibu ke ruang praktek saya akan obati. Si ibu berkata, bagaimana saya harus membayar? Gak usah bayar bu. Akhirnya ibu ini nurut, dia periksa matanya, sampai dia sembuh. Setelah dia sembuh, sebagai ibu yang tahu berterima kasih, dia berkata, apa yang harus saya buat? Dia berkata, dokter berkata, sekarang bu, ibu sudah sembuh. Ibu pergi ke desa-desa, cari di desa-desa ibu di mana ibu tinggal. Kalau ada seorang ibu atau seorang laki-laki atau seorang anak muda yang sakit matanya, beritahukan kepada mereka bahwa di kampung ini ada seorang dokter mata. Bawa mereka, ajak mereka. Akhirnya si ibu itu oke. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ibu ini gak diam. Ibu ini yang sudah menerima keselamatan daripada sang dokter, dia praktekkan, dia bekerja. Dan ketika dia bekerja,
Maka banyak orang yang datang ke dokter mata itu, dan dokter mata itu penuh ramai. Demikian juga dengan saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya sudah disembuhkan? Bukankah saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan? Sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa kita. Kita sudah menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi hamba-hamba Allah. Sudahkah kita bekerja buat Tuhan? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Kerjakanlah apa yang dapat saudara lakukan menurut talenta saudara, kepandaian saudara. Jangan kita hanya duduk diam dalam ruangan gereja, tetapi kita tidak bekerja apa-apa. Mari kita bekerja, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa tanda seorang hamba Allah yang dapat diandalkan? Yang ketiga. Ketiga adalah menjadi hamba yang dapat diandalkan. Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia di dunia ini apabila menginginkan pembantu rumah tangga, tentu saudara dan saya menginginkan seorang asisten rumah tangga yang bisa diandalkan, yang bisa melakukan apa saja menurut kehendak daripada saudara. Tolong naik kata andal. Apa arti kata diandalkan? Kata diandalkan artinya adalah berasal dari kata andal, artinya dapat dipercaya. Apa tanda saudara dan saya menjadi orang Kristen yang diandalkan? Apa tanda seorang hamba Allah yang dapat diandalkan oleh Tuhan? Yang pertama, seorang yang bisa diandalkan oleh Tuhan adalah memiliki kehidupan rohani yang sehat. Memiliki kehidupan rohani yang sehat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena saudara sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Sebab itu sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah, maka setiap hidup kita harus menjadi seorang hamba yang dapat diandalkan. Gereja membutuhkan tenaga saudara. Gereja membutuhkan pikiran saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan mengandalkan saudara. Sebab itu sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen, menjadi hamba Allah yang dapat diandalkan. Bukan ABS. Bukan karena hamba Tuhannya lagi sakit mau mati, udah saya gak usah ke gereja. Hamba Tuhannya lagi sakit gak usah melayani Tuhan. Tidak, saudara. Ada atau tidak ada gembala jemaat, saudara dan saya menjadi hamba Tuhan yang bisa diandalkan. Kita harus bisa menunjukkan apa
apa yang kita harus kerjakan buat Tuhan. Yang kedua, seorang hamba yang bisa diandalkan adalah seorang yang punya integritas. Artinya adalah apa yang dikatakan itu sesuai dengan perbuatan. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba Tuhan yang memiliki integritas. Jadi kalau ditanya, kamu ke gereja? Ya, ke gereja. Harus kita ke gereja, sakit atau nggak sakit. Kalau kita masih bisa berjalan, kalau kita masih bisa makan, kalau kita masih bisa bernafas, apa yang kita ucapkan, kita mencintai Tuhan, kita membuktikan kepada Tuhan bahwa kita harus ke gereja. Apa yang kita katakan harus dilakukan. Harus dijalankan. Misalnya, saudara bekerja, saudara berkata, saudara tahu firman Tuhan harus mengembalikan perpuluhan. Ketika kita sudah bekerja, kita dapat uang, penghasilan, keuntungan. Sebagai orang yang punya integritas, apa yang kita ucapkan, kita harus buktikan, kita harus laksanakan. Saudara dipakai untuk melayani Tuhan. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berjanji saya mau melayani Tuhan. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan harus dibuktikan, harus dijalankan. Tanda seorang yang mempunyai hamba Tuhan yang diandalkan punya integritas. Apa yang kita omong itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, tanda seorang hamba Tuhan, contohnya adalah Kaleb. Dalam Yosua pasal 14 ayat 9, Kaleb mengucapkan, aku memanggil Tuhan sekuat tenagaku, sebisa-bisa. Kaleb tidak ingkar akan perkataannya. Kita pun demikian. Tuhan memberkati Kaleb, Tuhan akan memberkati saudara, sehingga kita punya integritas. Yang ketiga, punya tanggung jawab. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebagai hamba Tuhan, bukan saja sebagai pendeta, pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Kalau memikir kondisi tubuh, saya seharusnya tidak bertanggung jawab terhadap khotbah, tetapi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Di tengah kondisi tubuh saya yang tidak sehat, saya harus berangkat. Saya pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Saya berangkat ke gereja. Untuk apa? Bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai seorang gembala. Saya berkata, selagi saya masih bernafas, saya masih tetap melayani Tuhan. Selagi saya masih bisa berjalan, saya tetap berjalan. Karena pekerjaan Tuhan sampai sekarang belum selesai. Sebab itu tugas yang diberikan Tuhan kepada saudara, yang disampaikan, yang diberikan oleh gembala kepada saudara, kita harus bertanggung jawab. Apa saja tugas saudara dalam gereja? Apa saja
tugas saudara dalam pelayanan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat oleh Tuhan, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seorang hamba manusia, asisten rumah tangga yang baik, dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Kita pun demikian. Kita mau supaya kita menjadi orang yang melakukan. Naik terus. Galatia pasal 6 ayat 15, ayat yang 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, janganlah kita abaikan kesempatan itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bersyukur kepada Tuhan. Naik. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya sehingga membuat hidup kita bebas dari hamba-hamba dosa. Dan sekarang kita sudah menjadi hamba Allah. Karena kita sudah menjadi hamba Allah, pergunakanlah kesempatan hidup sebagai hamba Allah. Dengan cara apa? Naik. Yang pertama, dengan cara memiliki ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau bekerja buat Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi hamba yang punya integritas, hamba yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ulangan 13 ayat yang 4 berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan bertawud. Saya akan memberikan kesaksian dalam hidup saya. Hari Jumat, hari Rabu, tiba-tiba saya dapat serangan mendadak gara-gara gereja. Hari Rabu saya ke gereja, saya lihat pintu gereja semua dikunci. Kemudian saya dapatkan pintu gereja, saya bisa masuk gereja. Kemudian saya pulang, saya kelotok. Itu samping saya tutup bawahnya. Tetapi namanya tukang yang memberi contoh yang tidak baik. Dia bisa masuk, bisa membongkar pintu pagar samping, sehingga dia bisa nginep lagi. Tiba-tiba darah saya naik. Darah saya menjadi 230/110. Akibatnya, Kamis itu kaki kanan saya kesemutan, tangan kanan saya kesemutan. Saya nggak bisa berjalan dengan normal. Saya ambil keputusan saya mau pergi berobat. Hari Kamis saya pergi berobat di rumah Gayatris itu, dikasih obat. Tapi hari Jumat pagi saya sudah telepon di Jakarta, saya mau minta dia ambil tindakan dengan cepat. Ternyata setelah ke rumah sakit PON di Jakarta, di Cawang, rumah sakit suster mengatakan Bapak lebih baik ke IGD. Saya nggak ngerti, saya akhirnya ke IGD. Di IGD diperiksa, di scanning, ternyata
otak kiri saya ada penyumbatan. Penyumbatannya kecil, seperti ketika jadi otak sebelah kiri. Dokter berkata, Bapak harus dirawat di rumah sakit. Saya tinggal di ruangan tempat tidur itu, saya tidur selama hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Saya harus tidur di tempat tidur. Akhirnya saya masuk kamar, saya mau kamar kelas 1 orang. Saya masuk kamar 1 orang, kamarnya gak enak. Akhirnya pindah lagi ke kamar kelas 1 yang lain. Kenapa? Saya gak bisa buang air kecil, saya gak bisa buang air besar. Saya pakai pampers, tapi gak bisa buang air kecil. Saya harus dirawat, saya diinjeksi, saya dikasih obat, saya ditensi dan lain sebagainya selama 4 hari. Akhirnya hari Senin itu nggak tahu, anak saya kasih tahu ke Jakarta bahwa saya sedang dirawat, minta dukung dalam doa. Dari hamba Tuhan di Jakarta telepon saya, dia doakan saya di telepon. Dan setelah itu hari Senin itu saya pulang. Saya pulang, saya dipindahkan, saya pulang ke rumah. Dan Selasanya saya pergi ke RSPAD, diperiksa di MRI. Di MRI itu otak saya sudah banyak kecelakaan, sudah banyak yang putih-putih, batang otaknya sudah banyak yang putih-putih. Bahkan otak saya sudah makin mengecil. Kalau tidak dijaga, maka saya akan kehilangan, saya akan menjadi pikun. Diperiksa MRI, pergi ke dokter syaraf, lalu periksa. Pokoknya hari Selasa itu saya harus diperiksa. Setelah semua selesai diperiksa kepada dokter, dokter melihat semua hasilnya, dan dokter berkata, Pak, nggak bisa besok, nggak bisa hari ini, karena penyakit dalam tubuh saya masih belum habis masa waktunya, sehingga harus menunggu beberapa hari sampai selesai. Akhirnya saya pulang. Dan setelah saya pulang, hari Selasa besok, tanggal 22, saya akan diambil tindakan. Saya akan di DSA, dimasukkan ke dalam air, dibersihkan otak. Selama 4 jam saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang tangan saya masih semutan, kaki kanan saya masih semutan, tapi saya masih bisa berjalan dengan pelan-pelan. Sebab itu saya mohon dukungan doa dari jemaat. Hari Selasa barulah saya dilakukan tindakan dengan DSA. Dimasukkan cairan di sebelah kanan seperti saudara Aming di Jakarta, sama seperti saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kalau seandainya Tuhan stop umur saya, artinya Tuhan panggil saya pulang ke rumah Bapa di surga. Satu pesan kepada jemaat di GBI Sion: tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah beribadah di GBI Sion, jangan pindah ke gereja manapun juga. Tetaplah beribadah, tetaplah melayani Tuhan, bahkan mencari jiwa-jiwa buat Tuhan. Seandainya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya akan tetap hidup dan tetap melayani pekerjaan Tuhan.
Saya akan menjadi gembala saudara. Bapak itu doakan saya hari Selasa jam 10 atau jam 1 siang. Saudara nggak usah berhenti bekerja, di dalam hati saudara doakan. Biar tindakan dokter yang memeriksa saya di RSPAD itu boleh menjadi kenyataan, menjadi bukti. Saya bisa disembuhkan, saya bisa berjalan lagi dengan normal. Bahkan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat saya. Saya berterima kasih pendeta muda Lydia yang sudah membiayai biaya perawatan rumah sakit. Bersyukur buat saudara Maria Andriani yang telah menyediakan dana untuk kelas 1 yang cukup mahal. Dan saya bersyukur kepada seseorang yang telah membayari biaya DSA saya sekitar 45-50 juta. Duit dari mana saya mempunyainya? Saya nggak punya duit. Tuhan sediakan buat saya. Sehingga hari Selasa besok saya akan melakukan DSA. Karena dokter yang berkata, dokter sudah berjanji jam 1 siang hari Selasa. Hari Selasa setelah dilakukan DSA, saya nginap di rumah sakit semalam. Hari Rabunya saya pulang. Saudara tetap bertanggung jawab, saudara tetap setia beribadah, saudara tetap berintegritas. Apa yang saudara ucapkan, lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada jemaat yang telah mendukung saya dalam doa, sehingga memungkinkan saya ada sebagaimana saya ada. Sebab itu terus berdoa buat saya sampai kelumpuhan saya bisa diangkat. Kalau menurut sains, saya nggak mungkin kena stroke karena darah saya encer. Tetapi karena penyumbatan otak itulah yang membuat saya harus kena kesemutan, tangan saya masih kesemutan, kaki saya masih kesemutan. Tapi sekarang sudah bersyukur. 3 hari Selasa diambil tindakan. Sekali terima kasih buat dukungan doa dari saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.